Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur ya, kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga sekarang ini. Selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya akan coba menerangkan sebuah materi dalam data mining ya, salah satu teknik artificial intelligence yaitu roadset ya, roadset, dan juga kita coba bahas penerapannya. Jadi roadset merupakan salah satu teknik artificial intelligence yang itu berbasis matematika ya, yang dikembangkan oleh Pollack ya, pada tahun 1980. Jadi teknik ini sangat efisien dalam menemukan pengetahuan yang tersembunyi dalam database berskala besar. Jadi roadset penerapan itu sangat luas ya, saat sekarang ini banyak dipergunakan dalam dunia perbankan, industri, dan banyak lainnya. Dan untuk memudahkan penerapannya sudah dikembangkanlah sebuah aplikasi pengolah data database ini ya, itu namanya kita kenal dengan Rosetta. Kita lihat proses roadset ya. Ada 5 langkah dalam proses ini. Yang pertama itu menyiapkan data. Menyiapkan data dalam bentuk decision system. Yang kedua itu membentuk equivalent class. Yang ketiga membentuk matrix discernibility metric atau metric discernibility modulo D. Keempat, melakukan proses reduction. Yang kelima, menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Step yang pertama itu decision system. Jadi sebelum memulai ini masuk ke dalam proses, langkah pertamanya itu kita harus menyiapkan data itu dalam bentuk tabel yang berisikan atribut kondisi dan atribut keputusan. Ini merupakan tabel decision system ya. Di sini terdapat atribut kondisi dan atribut keputusan. Di sini kita lihat atribut kondisi itu diletakkan pada kolom sebelah kiri. Sini. Sebelah kiri. Mulai dari sini. Ini. Ini namanya atribut kondisi. Sedangkan atribut keputusan itu kita letakkan pada kolom sebelah kanan. Di sini. Nah, untuk atribut kondisi itu bisa terdiri dari satu atau lebih dari atribut ya. Satu atau lebih atribut. Sedangkan atribut keputusan hanya terdiri dari satu atribut saja. Oke. Baik, kita masuk ke equivalent class. Merupakan langkah kita untuk mengelompokkan objek yang mempunyai nilai atribut kondisi yang sama. Kita lihat ya dari tabel decision system tadi, mana dari nilai atribut kondisi ini yang nilainya sama. Di sini kita menemukan E1, E5, dan E6 ini sama ya, nilai atributnya sama pur, sama education-nya sama-sama SMU. Nah, sehingga bisa dikatakan E1, E5, dan E6 itu merupakan equivalent class. Kita lihat lagi mana, yaitu ada E2 dan E11, itu juga sama, merupakan equivalent class. E3 juga sama ya. Setelah itu E4, E7, dan E12 itu nilai atribut kondisinya juga sama. Yang terakhir itu E8, E9, dan E10. Itu kita dapatkan nilai terbentuk ada 5 ya. Nanti kita dapatkan di sini 5 dari equivalent class. Sedangkan untuk yang ini disebut dengan data memiliki nilai yang inconsistent. Karena pada kasus 5 ini nilai keputusannya itu berbeda. Jadi nilai income-nya berbeda. Yang seharusnya nilai kondisi ini harus sama dengan nilai keputusan. Nah, maka ini kita masukkan kategori yang inconsistent. Discernibility matrix modulo D. Kolom-kolom pada matriks itu diisi dengan sekumpulan atribut kondisi ya, atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi yang berbeda, begitu juga nilai keputusan yang berbeda. Untuk contoh sekarang mungkin saya akan mengolah discernibility matrix modulo yang D.
kita lihat ke discernibility matrix, itu kolom pada matriks diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi yang berbeda. Sedangkan kalau yang tadi, yang modulo D, itu kedua-duanya berbeda, kondisi yang berbeda, dan nilai keputusan juga berbeda. Jadi, kita dari tabel yang bagian tengah ini dulu yang kita isi ya. Yang tengah kita isi dulu, yang selainnya kita abaikan dulu. Yang ini dulu yang kita isi. Setelah itu, yang data yang lain kita kosongkan dulu ya, karena kita akan isi berdasarkan equivalent yang terbentuk. Pada discernibility matrix ini, kita mendapatkan matriks 5x5 ya, karena equivalent kelasnya ada 5. Kita isi dari kolom ini dulu ya. Ini kolom sini 1, 2, 3, 4. Nanti kita lanjut ke kolom yang sebelah sini, kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru setelah itu kita melihat dari sini, kolom sini. Ya. Misalkan kita akan mengisi equivalent kelas 1 ya, dan equivalent kelas 2, maka atribut kondisi mana antara E1 dan E2 ini yang atribut kondisinya berbeda ya. Nah, kita lihat kita mana yang memiliki nilai kondisi atribut yang berbeda. Maka kita lihat ke tabel equivalent kelas yang tadi. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, maka kita lihat. Coba kita perhatikan E1 dan E2. 1 dan E2 kita temukan bahwa atribut kondisi yang berbeda itu adalah work ya, work. Ya, ini yang berbeda ya. Sedangkan untuk E1 dan E3 yang berbeda itu adalah studies. Sedangkan untuk E1 dan E4 yang berbeda itu adalah studies dan education. Berbeda. Data tadi kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Kita lakukan tahapan selanjutnya yaitu reduction. Digunakan untuk memilih atributnya. Digunakan untuk memilih atribut kondisi yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi pada kenapa harus dipilih? Ya, kenapa harus dipilih? Karena tidak semua dari atribut kondisi yang akan digunakan ya, untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi hanya atribut yang interesting saja ya, yang akan kita gunakan ya, nantinya. Jadi kita akan membuat persamaan aljabar booleannya. Ya, ini ya. Kita akan buat persamaan aljabar boolean berdasarkan matriks discernibility matrix. Yang bisa juga berdasarkan discernibility matrix modulo D. Kebetulan saat ini saya menggunakan matriks discernibility matrix atau yang bukan modulo D. Yang nantinya hasilnya ini dijadikan sebagai reduct. Ini akan hasilnya ini akan dijadikan sebagai reduct. Jadi dari matriks pada tahap 3 tadi ya, kita bentuk persamaan aljabar boolean ya. Dari persamaan aljabar boolean yang ada itu kita selesaikan dengan konsep-konsep persamaan aljabar boolean. Nah, dari hasil penyederhanaannya itulah ya yang nanti akan kita sebut sebagai reduct. Kita ambil dari matriks discernibility matrix. Kita lihat tabel matriks discernibility matrix. Kita akan menentukan aljabar booleannya. Kita dapatkan untuk E1 itu C dan A tambah B dan A tambah B tambah C. Seperti itu. Setelah itu kita proses ya dengan aljabar boolean hingga didapatkan hasil untuk E1 itu AC. Begitu juga untuk E2 ya, lihat lagi pada tabel discernibility matriksnya didapatkan untuk E2 itu C dan A tambah C dan A tambah B tambah C
dan A tambah B. Didapatkan hasil AC tambah BC. Lanjut untuk E3 didapatkan hasilnya itu AB. Untuk E4 didapatkan hasilnya B. Dan untuk E5 didapatkan hasilnya A tambah B. Oke, dari reduction yang kita lakukan tadi, kita dapatkan hasil E1, E2, E3, E4, E5 ya. Dengan hasilnya untuk E1 itu yaitu AC, untuk E2 AC tambah BC, untuk E3-nya AB, untuk E4 B, untuk E5 itu A tambah B. Kemudian kita redak, didapatkan hasilnya AC, untuk E2 itu AC BC, untuk E3 itu AB, E4 itu B, E5 itu A dan B. Kita lihat redaknya untuk A dan C itu ini adalah hasil yang kita dapatkan dari dari step 4. Hasil yang kita dapatkan dari step 4 tadi. Jadi AC ini merupakan A ini studies, C ini work, B education, C itu work, A itu studies, B education, B itu education, dan A ini studies. Dari data di atas dapat kita ambil ya informasi atau pengetahuan atau knowledge-nya didapat dari hasil redaksi yang didapatkan tadi digunakan untuk menghasilkan knowledge dengan mengacu pada table decision system. Ini table decision system tadi yang di awal, coba saya inputkan juga ke sini supaya mudah untuk membacanya. Maka didapatkan ya pengetahuannya itu yang pertama studies, work atau AC. If studies sama dengan poor, and work sama dengan poor, then income sama dengan none. If studies sama dengan poor, and work sama dengan good, and then income sama dengan low. If studies sama dengan moderate, and work sama dengan poor, and then sama dengan low, dan seterusnya. Ini jika yang kita gunakan adalah studies dan work, berarti pengetahuan kita seperti ini tadi ya. Kesimpulan yang kita ambil, jika staff kita itu cara belajarnya itu lemah atau poor, dan kerjanya pun kurang ya, worknya poor, maka berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, maka income-nya itu none. Itu juga seterusnya, jika staff kita itu belajarnya rendah tapi kerjanya bagus, maka dia income yang akan didapatkannya itu rendah, dan seterusnya. Dari studies dan work itu, kita mendapatkan 4 pengetahuan. Sedangkan dari education dan work kita dapatkan 4 juga pengetahuannya. Sedangkan dari studies dan education kita dapatkan 4 juga, dan dari education kita dapatkan 3. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan dari discernibility matrix yang bukan modulo D ini yaitu 18. Sedangkan kalau kita cobakan ke matriks yang modulo D itu kita mendapatkannya 14 nanti datanya. Jadi memang ada perbedaan yang modulo D dengan yang bukan modulo D. Mungkin untuk praktisnya untuk yang modulo D saya akan coba gunakan di aplikasi Rosetta. Setelah ini kita coba lihat penggunaan dari aplikasi Rosetta ini. Baik, kita masuk ke penerapan Rockset dengan aplikasi Rosetta. Jadi aplikasi Rosetta ini digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari data tersimpan di dalam database. Ya. Nah, sebelum kita praktek, yang harus kita perhatikan itu, yang terlebih dahulu itu kita harus memastikan software Rosetta ini sudah terinstall dengan baik di laptop kita atau di komputer kita. Kita lihat ya bentuk layar utama dari Rosetta ini sendiri. Ya, seperti ini. Ini layar utama ya yang bisa kita lihat dari aplikasi Rosetta. Ada file, view, help, ada new, ada open. Oke, ini layar utamanya. Nah, sebelum kita masuk ke software Rosetta ini, hal utama yang harus kita persiapkan itu adalah database ya. Database-nya itu
kita siapkan dengan menggunakan Excel. Nah, jadi data kita simpan dengan format Excel, tipenya 97 sampai 97 2003 ya. Karena kenapa kita simpan di format Excel 97 2003, karena Rosetta ini hanya compatible dengan versi dalam tipe 97 sampai 2003 ya. Kita mulai coba gunakan Rosetta ini. Langkah pertama tadi kita kita buat dulu database kita. Saya sudah ada buat database dalam format Excel ini ya. Penyimpanannya nih Excel 2003. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke aplikasi Rosetta. Langkah pertama kita ambil klik file. Setelah itu kita ambil new. Kita klik new. Setelah itu pada page structure itu kita klik kanan. Kemudian kita pilih ODBC. ODBC ini kita pilih karena kita memilih database ini dari DBMS yang lain ya. Jadi karena kita menggunakannya dalam menyimpan database-nya dalam format Excel, kita pilih yang ODBS. Dan sedangkan untuk load, kalau kita pilih load ini, kalau misalkan database yang kita buat itu bawaan dari Rosetta, namun yang sekarang kita gunakan yang ODBC. Setelah itu kita klik. Nah, ini ya, tampilan layar ini ada 4 langkah ya dari tahapan ini ada. Jadi kalau secara teori ya, kalau secara teori itu tahapannya itu kan ada 5. Ya, tahapan itu ada 5. Yang pertama itu menyiapkan data dalam bentuk ODBC system, membuat equivalent class, membuat matriks discernibility atau matriks discernibility modulo D. Yang keempat melakukan proses reduction. Yang kelima melakukan generate rules atau menghasilkan pengetahuan. 5 tahapan itu mungkin secara teori di algoritma Rosetta. Namun pada di sini ya dalam Rosetta ini diringkas. Jadi diringkas ya, tahapannya itu disempurnakan. Ya. Namun walaupun disempurnakan, sebenarnya dia masih ya menggunakan 5 tahapan yang ada secara praktek tadi. Nanti kita akan menyiapkan data dalam Excel, kemudian langsung ya kita proses secara reduction dan di generate rules. Nah, generate rules. Jadi langsung dimampatkan menjadi 3 tahapan. Sementara untuk equivalent class dan discernibility matriksnya itu secara implisit itu sudah ada pada proses reduction. Seperti itu. Baik, setelah itu kita open database ya. Kita open database. Kita klik open database. Kemudian kita klik new. Dan kita pilih yang Excel. Double klik di Drive Microsoft Excel. Oke. Kemudian kita browse. Dan kita ambil data yang sudah kita siapkan tadi ya, database sudah kita siapkan dalam bentuk Excel. Ininya save as type-nya kita ganti menjadi all files ya. Nah, sini itu ya. Ini. Kemudian kita save. Kemudian next. Finish. Nah, ini versinya Excel 97 sampai 2000. Kita klik OK. Nah, maka kita sekarang sudah masuk. Kita ini ya, kita double klik lagi ya. Kita klik di nama file kita. Setelah itu dia akan berubah jadi seperti ini dan double klik lagi di nama file. Nah, kita lihat sini kita ambil yang sheet 1 dan ini ada 4 ya. Ada 4 atributnya, studies, education, work, dan income. Kemudian kita klik OK. Nah, menjadi ada data kita, berarti di sini apa? Kita sudah connect ke database kita. Sudah connect ke database kita. Nah, ini. Ini hasil database kita sudah terhubung ya.
terhubung ke Rosetta, ini datanya. Nah, ini merupakan tampilan data decision system kita. Kita harus pastikan juga pada saat membuat database di Excel, itu yang sebelah kanan ini merupakan atribut keputusan, dan sedangkan yang sebelah kiri ini merupakan atribut kondisi. Otomatis ya, pada Rosetta ini data yang sebelah kanan itu akan otomatis dijadikan sebagai atribut keputusan, dan yang sebelah kiri itu otomatis akan dijadikan atribut kondisi. Ya, ini kita close. Kita coba klik 2 kali di sini, kita ganti datanya menjadi tahapan selanjutnya itu apa? Kita lakukan proses reduction. Kita klik kanan di data latihan income ini, kemudian kita reduce. Kita reduce ini gunanya untuk melakukan proses reduction ya. Kita reduce, kemudian kita pilih yang dynamic reduce. Setelah itu kita klik OK. Ini ya, akan dihasilkan reduce. Kita coba ganti namanya menjadi reduce. Nah, kita dapatkan data reduce-nya 4 ya. Data reduct-nya ini 4. Yang pertama itu studies work, yang kedua studies, yang ketiga education work, yang keempat itu education. Kita coba close ini dulu, baru kita general rule. Itu untuk menghasilkan rules ya. Dan untuk menghasilkan rules itu kita bekerja berdasarkan reduct yang kita dapatkan tadi. Jadi pada data reduct ini kita klik kanan, kita pilih general rules. Kita klik OK. Maka kita dapatkan 14 rules ya. 14 rules. Ini sesuai ya dengan teori yang kita sampaikan tadi. Jadi ini mungkin kita ganti dulu, ini namanya generate rules. Generate rules. Generate rules. Kita dapatkan 14. Jadi dari rule 1 sampai rule 5 ini itu berdasarkan reduct studies ya, dan work. 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. 7 ya, 5 sampai 7 itu berdasarkan studies. Kalau 1 sampai 4 tadi berdasarkan studies dan work, sedangkan 5 dan 7 itu berdasarkan studies. 8 sampai 11 itu berdasarkan education work, sedangkan 12 sampai 14 itu berdasarkan education. Baik, mungkin itu ya penjelasan tentang Roadset itu dengan aplikasi Rosetta. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.